Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minang Kabar. Kembali lagi Minang Kabar hadir berbagi kabar dan berita serta informasi bagi Sana Minang Kabar tentang sebuah objek bersejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu Kebun Binatang Bukit Tinggi, atau yang sekarang namanya lebih populer dengan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Kebun binatang ini memiliki keunikan dari sisi sejarahnya serta lokasinya. Dari segi lokasi, kebun binatang ini terletak di pusat kota, ya, di dekat pusat kota Bukit Tinggi, dekat dengan Pasar Atas, dekat dengan Jam Gadang, dan dekat dengan objek-objek wisata lainnya yang ada di kota ini. Berkait dengan objek wisata, kebun binatang ini berawal dari usaha Belanda untuk masuk dan berkuasa di bumi Minangkabau setelah periode Perang Padri, ya, di mana Bukit Tinggi makin aktif ditempati dan dikunjungi oleh para pemerintah penguasa kolonial Belanda di zaman itu. Sejak akhir abad pertengahan abad 19, periode 1820 sampai 1830-an, berkecamuknya Perang Padri, kota ini sudah menjadi sebuah tempat penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Dan untuk mencari tempat peristirahatan untuk bersinggah santai dari kegiatan aktivitas mereka, pemerintah kolonial Belanda mencari lokasi untuk bisa membuat sebuah taman. Nah, jadi mereka berusaha untuk mendapatkan hak tanah di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Malambuang. Akhirnya setelah mendapat hak yang diberikan oleh para tokoh adat di Nagari Kurai ini, daerah Bukit Tinggi ini, mereka berkuasalah di wilayah ini yang awalnya bernama Bukit Malambuang. Berkaitan dengan keberadaan Bukit Malambuang yang makin aktif dikunjungi serta dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, maka daerah ini mulai ditata dan diisi serta diatur, ya, oleh penguasa di zaman itu untuk menjadikan tempat ini menarik dan indah untuk bisa dikunjungi untuk beristirahat. Di tahun 1900, Bukit Tinggi dipimpin oleh seorang kontrolor bernama Graven Zanden yang mengusahakan dibuatnya sebuah kebun bunga. Kemudian setelah itu diusahakan, ia juga mulai menata wilayah Bukit Malambuang ini, dan kemudian dinamai secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda dengan Strum Park, karena yang berkuasa juga di saat itu adalah Strum, ya. Strum ini nama penguasa kolonial Belanda, kemudian Park adalah taman, ya, Taman Strum, sehingga wilayah ini makin ramai dikunjungi oleh para penguasa, petinggi-petinggi kolonial Belanda yang berkunjung ke Bukit Tinggi. Kemudian di sekitar wilayah ini juga dibangun lapangan tenis, ya, sebagai tempat berolahraga bagi para pengunjung. Kemudian setelah kebun bunga ini atau Strum Park ini makin lama makin maju, makin berkembang, setelah periode 1900, ternyata Belanda mulai berinisiatif untuk mengembangkan menjadi kebun bunga. Dan di awalnya sejak 3 Juli 1929, Strum Park atau kebun bunga tadi diganti menjadi nama Fort de Cox Dieren Park atau kebun binatang Bukit Tinggi. Dan mulailah sejak saat itu koleksi hewan-hewan di kebun binatang ini makin ditambah dan diisi dengan koleksi-koleksi yang masih sederhana, ya, seperti burung, kelinci, ayam hutan, kemudian hasil-hasil buruan pemerintah kolonial Belanda atau pegawai-pegawai yang hobi berburu di sekitar wilayah Agam.
Kemudian makin ramainya ternyata membutuhkanlah adanya sebuah pengelolaan secara resmi yang akhirnya pemerintah kolonial Belanda mempercayakan pengelolaan kebun binatang ini kepada salah seorang pribumi ya, yaitu Murad Sultan Batuah, yang di awalnya bertugas membuat kandang-kandang untuk kebun binatang ini. Kemudian ternyata beliau dipercaya untuk menjadi petugas atau pengelola awal lah di kebun binatang ini. Kemudian nanti kita juga bisa lihat bagaimana perkembangannya sekarang, dan makin direformasi ya. Kemudian malahan ya bisa kita sebutkan ini adalah tahap besar perubahan di kebun binatang Bukit Tinggi. Jangan lupa tonton terus Minang Kabar, berbagi kabar Ranah Minang. Di masa pemerintahan kolonial Belanda sendiri, kebun binatang ini pernah mengalami beberapa kali pergantian nama ya. Seperti tadi kami sebutkan Fort de Cox Dierenpark Park. Namun nanti ada juga disebut juga oleh masyarakatnya dengan kebun binatang Bukit Tinggi, atau bahkan nanti bagi kakek atau nenek kita ya masih menyebut ini sebagai kebun bungo. Jadi nama-nama yang familiar itu masih bertahan di masyarakat. Kemudian ada juga yang menyebutkan ini dengan Fort de Cock Dieren Twin. Jadi dan di masa pemerintah kolonial Belanda itu di tahun sekitar 1940-an itu anggota atau karyawan atau pekerja di sini lebih kurang 21 orang ya. Namun tentu saja itu jauh berbeda dengan sekarang yang makin berkembang, membutuhkan pegawai yang makin banyak. Periode menyedihkan dalam sejarah kebun binatang Bukit Tinggi ini muncul saat terjadinya pergantian kekuasaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda ke tangan pemerintah kolonial Jepang. Jepang menjadikan arena ini atau wilayah ini atau area ini menjadi tempat latihan bagi tentara Jepang ya, sehingga banyak hewan-hewan koleksi kebun binatang Bukit Tinggi ini yang di masa Jepang itu mati, dan malahan di sini dibuat tempat-tempat pertahanan semacam lobang-lobang untuk persembunyian tentara-tentara Jepang di periode 1942 sampai 1945. Namun setelah periode itu pun ternyata kebun binatang Bukit Tinggi belum mendapat perhatian khusus karena masih banyak peristiwa-peristiwa politik yang begitu berpengaruh bagi kebun binatang ini. Bahkan nanti sampai periode PRRI ya, itu juga memberi dampak negatif bagi pengelolaan kebun binatang. Bahkan di tahun 70-an pernah ada juga isu ya akan dipindahkannya kebun binatang ini dan dialih fungsikannya dari pengelolaan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi ke swasta ya. Dan hal itu mendapat penentangan. Dan di tahun 80-an juga pernah ada isu akan dipindahkan ke wilayah yang lebih pinggir dari Kota Bukit Tinggi. Namun ternyata kebun binatang ini mampu bertahan dan sekarang malahan menjadi objek wisata penting di kota ini dan pendukung juga untuk pendapatan Kota Bukit Tinggi. Sambil kita lihat-lihat, kami bercerita, semoga dapat informasi tambahan pengetahuan bagi sanak Minang Kabar. Dan bangunan ini disebut dengan aviari ya, yaitu kubah besar yang di sini burung-burungnya terbang lepas, namun tetap terkurung dalam sangkar besar ini. Yang dibangun ini tahun proyeknya 2019 ya, 2019-2020, kemudian diresmikan 2021.
Mari berkunjung ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kota wisata ya, dengan berbagai objek wisata yang ada di kota ini. Dan untuk sejarah ini kami sedang mempersiapkan juga sebuah buku ya, tentang sejarah dari kebun binatang Bukit Tinggi ini. Namun dalam proses pengeditan ya, masih tahap persiapan ya. Sejauh ini usaha untuk mencari sponsor ya sedang diusahakan. Semoga Pemko Bukit Tinggi atau dinas terkait, dinas pariwisata dan kebun binatang sendiri bisa mensupport keberadaan atau dibuatnya buku sejarah tentang kebun binatang ini, karena tentu saja secara tidak langsung kebun binatang ini juga memberi gambaran bagaimana perubahan situasi politik berdampak bagi dunia pariwisata dan berdampak juga bagi kemajuan kota Bukit Tinggi. Di luar dari aviari atau kubah besar ini dipersiapkan sebuah spot ya, titik menarik juga lah untuk bisa melihat bagaimana di bawah ini kampung Cina ya, kemudian jembatan Limpapeh di sana, dan di sini kita juga lihat itu di sana ada benteng Fordeko yang sebenarnya itu tergabung dalam satu kawasan wisata dengan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan yang dihubungkan dengan jembatan Limpapeh. Dan di ujung sana kita bisa lihat kantor wali kota Bukit Tinggi di daerah Gulai Bancah. Kemudian di bawah ini nanti kita akan masuk ke zona baru, yaitu zona reptil ya. Jadi nanti kita juga masuk ke sana. Oke, demikian saja mungkin ya liputan singkat kami tentang kebun binatang terkini dan sejarahnya yang kami ulas secara singkat ya. Bagaimana tahap pembangunan, tahap pengembangan kebun binatang Bukit Tinggi ini yang ternyata telah diusahakan sejak tahun 1900 oleh pemerintah kolonial Belanda dan telah melewati sejarah panjang. Demikian saja liputan kami Minang Kabar, berbagi kabar ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.